Pemirsa Intens investigasi. Laura Mezani atau Loli, anak perempuan Nikita Mirzani, kini tengah menjadi bahan perbincangan netizen karena diisukan berbadan dua. Rumor tersebut akhirnya mencuat setelah diungkap oleh asisten pribadi Nikita bernama Mail dalam konten eksklusifnya di media sosial beberapa waktu lalu. Bahkan, yang mengejutkan ketika Loli diisukan hamil, justru Nikita Mirzani dibully habis-habisan oleh netizen. Hingga ia pun disebut sebagai ibu durhaka yang tidak mau memaafkan anak sulungnya itu. Geram karena selalu dinilai negatif oleh netizen, lalu seperti apa Nikita yang akhirnya mengungkap fakta tentang kelakuan Loli selama ini yang diterimanya. Termasuk kebenaran tentang kabar baru-baru ini yang dikabarkan Loli sedang hamil. Benarkah melihat kelakuan Loli yang semakin kesini tidak bisa diterimanya, membuat Nikita pun akhirnya menyesal pernah melahirkan Loli. Benarkah pula bahwa selama ini Nikita pun sempat mencoba untuk berdamai dengan Loli, namun sikap Loli pun justru membuat Nikita enggan untuk memaafkan anak perempuannya itu. Di sisi lain, seperti apakah teguran Nikita untuk TikTokers bernama Lely yang sempat membela Loli karena mengetahui kebenaran tentang Loli yang memang sudah hamil dari bulan lalu. Hingga Nikita pun menegaskan bahwa Lely tidak perlu bersimpati kepada Loli karena menurutnya kini Loli pun sudah menjalani hidupnya sendiri dan itulah pilihan hidup yang diambil oleh Loli. Dan bagaimana pula kekecewaan Nikita Mirzani terhadap Loli sejak Loli bersekolah di UK dengan beberapa masalah yang terus terjadi. Hingga akhirnya Nikita pun seolah mengabulkan keinginan Loli yang ingin hidup mandiri hingga mencoretnya dari kartu keluarga Nikita. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, rumor Loli anak perempuan Nikita Mirzani yang dikabarkan berbadan dua memang tengah menjadi sorotan usai Mail, asisten Nikita Mirzani, menyebarkan kabar tersebut lewat siaran langsungnya bersama TikTokers Lely. Bahkan yang mengejutkannya, tak lama setelah pengakuan Mail ramai beredar, Nikita secara terang-terangan juga mengaku bahwa ia sudah mengetahui bahwa anak sulungnya tengah hamil, di mana Nikita mengungkapkannya lewat siaran langsungnya baru-baru ini. Entah mengapa Nikita Mirzani ingin sekali mengumbar tentang aib anaknya sendiri. Namun dalam pengakuannya hal itu pun ia lakukan lantaran Nikita geram dengan aksi netizen yang selalu membulinya hingga banyak yang menyebutnya sebagai ibu durhaka lantaran tidak mau memaafkan Loli, bahkan tega membuangnya. Tak hanya itu, di tengah kekesalannya dihujat oleh netizen, Nikita Mirzani pun mengungkapkan penyesalannya sebagai seorang ibu yang telah melahirkan seorang anak. Namun, anak tersebut justru tidak bisa menjaga diri, yang pada akhirnya membuat hatinya pun hancur, kecewa, dan juga sakit hati. Cek kandungan, kan kalau misalnya habis dikuret itu di bawah 6 bulan, misalnya dia baru kuret masih 2 bulan atau 3 bulan, itu masih kelihatan tuh dinding rahimnya masih basah, masih ada bekas kuretannya, masih kelihatan. Nanti kalau misalnya dia nggak ngaku kalau dia hamil atau dia pernah kuret atau dia udah dikeluarin ya, ngapain tanggung? Mau bikin story, mau lihat buktinya kan Loli besok ya. Gue nggak tahu harus mulai dari mana, tapi yang pasti gue selalu berusaha membela pihak yang benar, pastinya menggunakan bukti-bukti yang konkret. Kemarin gue baru aja membela seorang wanita yang dimana dia ini sedang ditimpa isu bahwasannya dia hamil di luar nikah. Sampai akhirnya keluar
berita itu anak hamil di luar nikah, ya. Itu saya sudah tutup-tutupin dari 2 bulan lalu. Asal kalian tahu, saya sudah tahu dari 2 bulan lalu. Makanya kenapa anak itu tiba-tiba berhijab, nggak ada petir, nggak ada geledek, ya. Karena menutupi kehamilannya. Mungkin sekarang sudah diaborsi. Tapi saya tahu anak itu hamil sudah dari 2 bulan yang lalu. Bahkan teman-teman baik saya, ya, sudah tahu. Saya curhat sampai saya bengek. Paham kalian? Itu salah kalian juga. Karena kalian mensupport itu anak, selalu mensupport. Selalu. Padahal kalian tidak tahu di balik hijabnya itu ada masalah yang dia sembunyikan begitu besar. Sampai akhirnya itu anak kelayangan sendiri dan akhirnya memutuskan untuk mengaborsi. Coba bayangin. Saya tahu dia aborsi di mana. Saya tahu dia cek kandungan di mana. Kalian tahu bagaimana hancurnya saya? Nah, ini saya tegar banget nih ngomong ke netizen. Ibu mana yang tidak sakit hati ketika seorang ibu single parent sudah merawat anaknya dari bayi sampai umur 16 tahun, ketika dia memutuskan untuk bebas dengan pilihan busuknya dia, ternyata dia menghilangkan mahkotanya yang sudah dirawat oleh ibunya sedemikian rupa, dia berikan sama gembel tukang semir. Dari mana? Ibu dari mana yang tidak kecewa dan sakit hati? Kalian jangan nuduh-nuduh saya melulu ya. Emang gak nyesel buang itu anak? Kalau gak niat urus ngapain dilahirin? Kalau saya tahu itu anak bakal begini, saya gak mau lahirin. Ngerti Najwa Haspurtri? Kalau itu anak begini, saya tahu. Kalau saya bisa tahu masa depan, itu anak jadinya begitu. Lillahi ta'ala saya tidak mau lahirin. Lillahi ta'ala saya tidak mau lahirin. Kalau kalian kasihan, kalian ambil, kalian urus, biar tahu nanti kalian bagaimana repotnya dan puyengnya kepala kalian mengurus itu anak. Kok gue dibilang ibu durhaka? Hey, kalau saya dibilang ibu tiri, udah saya cincang itu anak dari bayi. Bila perlu jangan saya lahirkan, saya gugurkan. Ngerti? Buktinya ketiga anak saya rawat dengan baik. 1 sudah saya buang. Kenapa saya buang? Itu permintaannya sendiri. Dia sendiri mau bebas. Dia sendiri ngomong di live TikToknya. Dia tidak minta dilahirkan dari rahim saya. Padahal rahim saya mahal. Ini rahim bukan sembarang rahim. Walah, kalau gagal mah udah gue picak, udah gue nggak gagal lah ya. Ini namanya proses kehidupan lah ya. Kan gue nggak tahu Tuhan punya rencana apa gitu. Gak ada. Kalau gagal anak gue yang 2 gagal dong. Baik-baik aja buktinya. Tak hanya itu, Nikita secara terang-terangan juga membuka kelakuan Loli selama ini, di mana sang anak pun ingin bebas dalam menjalani hidupnya. Padahal sebagai anak, menurut Nikita kewajiban yang dilakukan anak adalah nurut kepada orang tua selain belajar sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi sayangnya, peraturan penting yang diterapkan oleh Nikita Mirzani di rumah untuk Loli justru dianggap Loli sebagai kekangan, hingga Loli pun bak seekor burung yang lepas dari sangkarnya yang ingin terbang bebas kemanapun ia mau. Atas hal itu pun, Nikita akhirnya merasa bodoh amat dengan apa pilihan Loli dan mempersilahkan anak perempuan satu-satunya untuk angkat kaki dari rumah. Jalan pilihannya. Tuh saya jawab ya. Itu jalan pikirannya. Oke? Kalian jangan salahin saya. Yang milih bebas siapa? Yang milih ingin bebas siapa? Dia yang ngambil keputusan, saya yang disalahkan. Saya menyetujui keputusannya tuh anak, kok saya yang disalahkan? Kayak mana? Kalian tahu nggak kenapa sampai keluarga saya pun diam? Karena sudah lelah dengan kelakuannya. Ini yang dia mau, ini yang dia cari. Sudah, jangan lagi disangkut pautkan dengan saya. Ya setahu saya, namanya seorang anak, apalagi masih sekolah, kewajibannya apa sih? Belajar. Belajar. Ya, sampai lu bisa cari uang sendiri, lu mau jungkir balik kek, lu mau merosot kek, terserah. Tapi ketika lu masih mau dibantu dengan orang tua lu, apa sih yang harus dilakuin seorang anak selain belajar? Nurut. Ngerti nggak? Nurut. Itu anak waktu masih di genggaman saya, putih, bersih,
cantik, sopan, santun, gerak-geriknya selalu terlihat. Makanya saya kekang, kenapa? Karena dia satu-satunya anak perempuan, ya, yang harus dijaga kehormatannya, yang harus dijaga mahkotanya, yang harus dijaga masa depannya. Ngerti nggak dikekang tuh kenapa? Karena dia seorang perempuan. Kalau dia laki-laki bodoh amat, gue lepasin. Ya kalau saya kekang anak saya, yaitu anak saya punya aturan sendiri di rumah ini. Yang tidak mau mengikuti aturan di rumah ini, silakan angkat kaki, beres. Tapi kalau mau masih diurus, turutin semua aturan-aturan yang ada di rumah. Dalam siaran langsungnya itu, Nikita Mirzani pun masih tidak bisa menutupi kegeramannya kepada netizen ketika masih saja menyebutnya sebagai ibu durhaka. Atas tudingan netizen itu, Nikita Mirzani pun kembali mengungkapkan bahwa selama ini ia sudah mencoba untuk berdamai dengan Loli. Namun atas beberapa sikap Loli yang tidak bisa diterimanya, membuat Nikita pun akhirnya enggan untuk memaafkan anaknya itu. Seperti salah satunya saat Loli akan dipulangkan dari UK, di mana Nikita yang mengaku sempat memesankan tiket pesawat bahkan tak hanya 1 kali namun 3 kali. Tetapi yang ada justru Loli tidak mau pulang dan 3 tiket pesawat itu pun akhirnya hangus yang berakhir Loli pun dideportasi dari Inggris. Ya, jangan segampang itu bilang saya ibu durhaka, ibu nggak baik apa segala macam. Saya tersinggung nih kalau udah ngomongin soal ibu nih ya. Gue ungkit lagi ya. Kalau kalian bilang gue tidak bisa memaafkan anak, kalian pakai otak. Dari itu anak di UK, 3 kali saya mengirimkan tiket pesawat untuk pulang. 3 kali dan 3-tiganya gosong alias hangus. Ya, kalau kalian bilang saya tidak memaafkan, tidak ada pintu maaf dari diri saya. 3 kali saya memohon. Ingat, saya memohon untuk itu anak pulang supaya tidak jadi gembel, karena anak itu sudah tidak mau melanjutkan sekolah, lebih memilih pergi dari sekolahan yang saya bayar miliaran rupiah, ya, yang saya bayar miliaran rupiah tanpa mengemis atau menjual kesedihan dalam hidup saya. Kedua, saat itu anak sudah membuat 3 tiket ini gosong, saya masih perhatikan dari jauh, ya. Ketika anak itu mau dideportasi, saya yang memberikan jaminan dan tempat tinggal di penampungan. Ya, di penampungan itu saya yang naro. Tempat penampungan harusnya dia itu 1 kamar bisa 10-12 orang. Tapi saya meminta untuk dia diberikan 1 kamar sendirian. Sampai akhirnya itu anak datang menginjakan diri ke Indonesia, itu bukan pulang sendiri karena dideportasi, ya, dideportasi. Saya kalau dibilang menyesal, saya menyesal menyekolahkan dia di luar negeri. Sudah menghambur-hamburkan uang saya secara cuma-cuma. Tahu gitu, saya bantuin anak-anak panti asuhan atau anak-anak yayasan kanker. Lebih bermanfaat untuk saya. Karena apa? Setiap saya bantu orang atau saya bantu yatim piatu atau yayasan kanker, saya selalu didoakan. Walaupun mereka bukan keluarga saya. Dibilang saya AIUEO, gak bisa ngerawat anak cerminan orang tua. Hei, seorang pembunuh saja tidak mau anaknya menjadi seorang pembunuh. Paham? Ya, mana ada seorang ibu mau melihat anaknya hancur. Ibu yang mana? Menariknya lagi, konflik ibu dan anak ini pun bak cerita sinetron yang begitu panjang dan banyak drama, di mana Nikita pun akhirnya menceritakan mengenai momen saat Loli pulang ke Indonesia, seperti Loli yang ingin berdamai dengan dirinya hingga mendatangi rumah Nikita Mirzani di pagi buta. Tapi sayangnya, niat baik Loli itu pun dianggap tidak penting bagi Nikita, hingga Nikita tidak membukakan pintu rumahnya, mengingat saat Loli datang ke rumah terlihat membawa orang lain yang standby dengan kamera untuk merekam momen tersebut. Kalian tahu dia ke rumah saya berapa kali? Kenapa saya tidak bukain rumah saya untuk dia? Kenapa?
ya. Karena saya lihat dari kamera CCTV di depan bahwa sudah ada kamera standby. Berarti apa? Dia hanya butuh validasi bahwa dia baik-baik saja dengan saya. Paham kalian? Nah, dia ada beberapa kali ke rumah saya, ya. Saya lihat dari kamera CCTV, ternyata ada orang ngumpet udah bawa kamera. Ngapain saya bukain pintu? Lantas, seperti apakah teguran Nikita Mirzani kepada TikTokers bernama Lely yang sempat membela Loli karena mengetahui kebenaran tentang Loli yang memang sudah hamil dari bulan lalu. Hingga Nikita pun menegaskan bahwa Lely tidak perlu bersimpati kepada Loli karena menurut Nikita, kini Loli pun sudah menjalani hidup sendiri dan hal itu pun adalah pilihan Loli sendiri. Di tengah panasnya kabar mengenai dugaan kehamilan Loli, Nikita Mirzani pun sempat terlihat merespon dengan sedikit emosi ketika menegur TikTokers Lely yang sempat membela Loli saat live bersama Mail, asisten Nikita Mirzani yang saat itu mengungkapkan kehamilan Loli. Dalam siaran langsung di media sosial, secara tegas Nikita Mirzani pun menyatakan jika ia sudah mengetahui Loli hamil dari sebulan yang lalu, hingga menurutnya Lely dan netizen tidak perlu kasihan dengan Loli, mengingat Loli sendirilah yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian, Lely pun menjawab apa maksud dari aksinya membela Loli, lantaran diminta oleh Loli untuk klarifikasi tentang tuduhan tidak benar bahwa ia hamil, namun ternyata fakta sesungguhnya justru diungkap oleh Nikita. Hingga dari fakta kehamilan Loli itu pun membuat hati Nikita Mirzani pun hancur berkeping-keping. Kamu harusnya tahu Lely, saya pernah menjarain orang loh gara-gara itu anak dibully. Kamu cari di Google, bener nggak? Saya sampai sebegitunya loh anak saya dibully, saya penjarain. Itu lawyer namanya Indra Tarigan, silakan cek. Kok kamu tiba-tiba cuman tahu dari sosial media, kamu berspekulasi bahwa oh ya sih, kasihan dia itu anak sendiri segala macam. Kalian ini yang ngebela ini otaknya di mana, saya nggak paham ya. Kok dia yang milih untuk bebas, kok saya yang disalahin, kok dia memilih hidupnya hancur, kok saya yang disalahin. Saya udah cukup ngerawat dia sampai 16 tahun. Sudah cukup untuk saya. Saya memberikan kasih sayang sepenuhnya, sama anak orang lain aja saya sayang, apalagi sama anak sendiri. Ya, dituduh hamil. Disitu ada diminta untuk aku minta tolong klarifikasi bahwa saya nggak hamil intinya. Saya tahu itu anak hamil dari bulan lalu. Saya diam, hati saya hancur. Saya besarin dia sendirian, tiba-tiba itu anak hamil sama gembel. Ya, Nikita Mirzani memang menegaskan bahwa Lely tidak perlu bersimpati kepada Loli karena kini Loli pun menjalani hidup sendirian karena hal itu adalah pilihannya sendiri. Mengapa Nikita mengungkapkan hal tersebut? Dikarenakan ia sebagai ibu sudah sangat berupaya untuk mendidik Loli sebaik mungkin. Namun penerimaan pun justru lain, di mana Nikita justru disalahkan oleh banyak pihak dengan membawa-bawa namanya dan menganggapnya sebagai ibu durhaka serta tega membuang anaknya. Kesel banget gue. Dikit-dikit bawa-bawa gue, dikit-dikit bawa-bawa gue. Masa anak begitu dibela, kan aneh. Udah gak bunting, gugurin kandungan. Dulu waktu masih sama gua rawat. Apa aja gua kasih. Sekolah ke luar negeri gua biayain. Dia pakai hijab cuma nutupin gua kebuntingannya itu. Makanya kan sekarang udah digugurin tuh kandungannya tuh. Emang aduh, nggak tahu lah itu. Kamu seorang perempuan, nanti kamu akan jadi seorang ibu. Kamu rasain sendiri rasanya gimana. Saya diem loh dari kemarin. Yang bermasalah Mail sama dia, saya yang dibawa-bawa. Dia biarin jadi konsumsi publik. Saya nggak mau, saya capek disalah-salahin melulu jadi orang tua. Kalau saya nggak biarin, itu pilihannya dia. Dia sendiri itu pilihan hidupnya. Paham?
Itu pilihan dia untuk menjadi bebas, tidak mau diatur. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.